Halo kelas, selamat berjumpa kembali dengan saya Joe Wicaksono di Labs Corner News Naturem Indonesia, media informasi yang tetap dan selalu memberitakan hal-hal terkini seputar riset, inovasi, dan dunia sains. Kita mulai berita pertama dari Jawa Tengah. Dilansir dari newsdetik.com, dampak lanjutan erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada 27 Januari 2021 yang lalu adalah adanya hujan abu dan pasir halus yang mengguyur beberapa wilayah desa di Klaten dan Boyolali, Jawa Tengah. Ditambahkan dari kompas.com, Kepala Pelaksana BPBD Pemkab Klaten, Sip Anwar menyatakan bahwa hujan abu disertai pasir adalah akibat kejadian awan panas guguran di Gunung Merapi. Masyarakat diminta untuk menggunakan pengaman diri terhadap debu vulkanik ini berupa masker, penutup kepala, serta tidak beraktivitas sementara hingga kondisi dinyatakan lebih aman. Saat terjadi bencana di sekitar kita, khususnya berkaitan dengan aktivitas gunung berapi seperti yang terjadi di Gunung Merapi, DIY, maka masyarakat yang berada di kawasan radius bencana harus mengetahui langkah-langkah antisipatif dan dilansir dari kompas.com serta beberapa sumber lainnya, berikut langkah-langkah antisipatif bagi masyarakat yang berada di wilayah gunung berapi. Level yang pertama adalah normal. Pada tahap ini, tetaplah lakukan aktivitas sehari-hari. Selalu ikuti sosialisasi, informasi resmi dan terkini, serta mengikuti pelatihan tanggap bencana Gunung Merapi. Kemudian, simpanlah surat-surat penting dan berharga di tempat yang aman, namun mudah untuk dijangkau sewaktu-waktu. Dan jangan lupa, selama dalam proses penyimpanan, pastikan mencatat apa saja surat penting dan benda berharga tersebut. Level 2, waspada. Tak jauh berbeda dari level sebelumnya, tetaplah melakukan aktivitas, namun berada di luar radius 3 km dari puncak gunung. Mulai, kemasi surat-surat penting dan barang berharga tadi ke dalam satu tas ransel atau tas yang mudah untuk dibawa. Ingat, mudah untuk dibawa sewaktu-waktu. Pahami lokasi titik kumpul dan tempat evakuasi sesuai dengan materi yang diajarkan dalam pelatihan tanggap bencana dan sesuai dengan informasi yang resmi. Ingat lagi, harus sesuai dengan petunjuk dan informasi resmi ya, bukan kabar burung atau informasi yang tak jelas dari grup percakapan singkat. Level 3, siaga. Ketika Gunung Merapi mulai dinyatakan dalam tahap siaga, maka mulailah batasi aktivitas di kaki gunung. Mulai lebih aktif memantau informasi resmi, baik melalui kanal jaringan radio amatir, posko siaga kebencanaan, maupun melalui situs resmi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi ataupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain tas yang berisi surat dan barang berharga, mulai juga siapkan tas siaga darurat yang berisikan pakaian, obat sederhana, obat luka, handy talkie, makanan ringan, air, senter, pisau multiguna, dan power bank. Ingat ya, tas siaga bukan koper siaga. Level 4, awas. Jika gunung sudah berstatus awas, maka ikutilah petunjuk pengungsian sesuai dengan zona darurat yang telah ditetapkan. Jangan mendebat ataupun melawan arahan petugas. Bekerja samalah. Ikuti dan bantu koordinator desa atau pedukuhan untuk mengevakuasi serta mendata warga dan pastikan semua tiba dengan selamat di pengungsian. Sesuaikan segera diri dan keluarga dengan pengungsian serta saling membantu dan mengutamakan kebersihan. Dan terakhir, selalulah berdoa. Tetap siaga dan jangan pernah panik, karena kepanikan justru akan membawa hal-hal yang tidak kita inginkan.
Melansir informasi dari cnnindonesia.com, berawal dari mencari Tayo, kucingnya yang hilang, Sonia Rizkika justru menemukan hal yang tak disangka-sangka, yaitu sebuah rumah yang melakukan penjagalan daging. Namun tak seperti tempat jagal yang lain, di sini bukan daging ternak yang dijagal, namun penjagalan daging kucing. Penemuan ini kemudian dilaporkan kepada Polsek Medan Area yang kemudian melakukan penggerebekan ke dalam rumah tersebut yang berada di Jalan Tangguk Bongkar 7, Tegal Sari, Mandala 2, Medan. Dalam proses penggerebekan ini, polisi menemukan sejumlah barang bukti dalam beberapa karung goni, berupa bagian tubuh kucing yang telah terpotong, organ dalam, hingga kepala kucing. Pelaku berinisial NS terancam terjerat Undang-Undang Peternakan dan Pertanian Nomor 41 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa anjing dan kucing tidak boleh dikonsumsi. Berdasarkan data dari detik.com bahwa daging kucing yang dikonsumsi oleh manusia membawa dampak yang bukan saja buruk namun berbahaya. Raymond Kraza dari Temple University dalam penelitian yang berjudul Consumption of Domestic Cat in Madagascar, Frequency, Purpose, and Health Implication menyatakan bahwa daging kucing berpotensi besar membawa penyakit bagi manusia. Sebut saja mulai dari bakteri Clostridium botulinum yang menyebabkan botulisme, yaitu keracunan serius yang menyerang saraf otak hingga menyebabkan kelumpuhan. Kemudian bakteri Borrelia crocidurae yang dituralkan kutu pada darah kucing yang dapat menyebabkan demam tinggi. Kemudian parasit protozoa Toxoplasma gondii yang menyebabkan penyakit toksoplasmosis pada saluran pencernaan manusia dan organ vital. Bahkan bagi ibu hamil, hal ini menyebabkan kerusakan neurologis dan fisiologis pada bayi. Jadi, alih-alih sekedar makan, mari kita lebih bijak dalam memilih makanan yang kita konsumsi untuk tubuh kita. Melansir dari Kompas.tv, semenjak 1 Januari 2020, pemerintah Indonesia resmi melakukan pelarangan ekspor terhadap biji nikel mentah. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini dikarenakan strategi pemerintah untuk menjadikan aset nikel nasional sebagai bahan pembangunan industri baterai litium. Hal ini terbukti dari beberapa perusahaan raksasa produsen baterai litium seperti Contemporary Aperex Technology asal Cina dan LG Chem asal Korea Selatan yang terus melakukan penjajakan dengan pemerintah Indonesia. Tak hanya itu, bahkan Tesla, perusahaan milik Elon Musk, juga turut membangun rencana pembangunan pabrik mobil listrik di Batang, Jawa Tengah. Para produsen tahu bahwa cadangan nikel di Indonesia sangatlah besar, dan Indonesia bisa menjadi pemain utama di bidang baterai litium, produsen mobil listrik sekaligus penyedia bahan baku. Jadi, bagaimana? Sudah siap ikut membirukan langit Indonesia dan menikmati mobil listrik berseliweran di jalanan ibu kota? Bicara soal industri mobil listrik, pastilah memerlukan logam di dalam proses industri tersebut. Pertanyaannya, logam apakah yang terkuat di muka bumi ini? Tahu apa titanium? Yang saya tahu sih dari film ya, vibranium. Titanium, berlian itu masuk. Mungkin hematite. Besi. Setahu aku zirconium ya. Titanium. Saksikan bagaimana pembahasan secara menarik mengenai logam terkuat di muka bumi ini di dalam tayangan Kotak Makan Siang di awal Februari 2021 ini, masih tetap di channel kita bersama Naturium Indonesia. Demikian informasi dan tajuk-tajuk berita yang dapat kami sampaikan kepada Anda
di hari ini untuk menemani Anda mengawali minggu dan bulan Februari. Saya Joey Caksono beserta seluruh kerabat kerja Labs Corner News Naturium Indonesia pamit undur diri. Dan ingat, jangan pernah takut bereksplorasi, jangan pernah takut berinovasi, sayangi bumi. Dan ingat, bersama Naturium Indonesia, sains menjadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa.